Ah, penegak hukumnya tuh Mas. ya, oke. Saya kira itu hak dari tersangka ya, hak dari tersangka. Silakan saja dan kami justru meyakini dengan pengalaman yang bersangkutan dengan hukum acara pidananya, maka kelancaran dari proses penanganan perkara yang sedang KPK lakukan ini menjadi cepat, gitu ya. Karena kami paham Pak Oce Kaligis tentu memahami bagaimana proses-proses penanganan perkara yang KPK lakukan. Karena kami tegaskan yang KPK lakukan semuanya patuh kepada hukum acara pidana. Yang kedua, tentu dengan Pak Oce Kaligis ya tadi menjadi kuasa dari LM, kami juga berharap tersangka menjadi kooperatif, gitu ya, untuk mengikuti seluruh proses yang sedang KPK lakukan. Karena tentu tugas seorang penasihat hukum kan memberikan nasihat atas hukum dalam koridor-koridor hukum untuk melakukan pembelaan-pembelaan haknya secara profesional, begitu. Kalau kemudian terus menghindar dari proses pemeriksaan oleh KPK, tentu hak-haknya pun juga kemudian kan tidak diperolehnya, sekalipun KPK kemudian kan sekali lagi memberikan ruang yang sama kepada tersangka dan penasihat hukumnya untuk melakukan pembelaan secara proporsional dalam koridor hukum. Bahkan kemudian kami silakan juga untuk membuktikan sebaliknya dari apa yang kemudian kami tersangkakan, begitu. Pak, Optimis kan Oce KPK. Kaligis pernah divonis 5 tahun dalam Ya. kasus korupsi. Dia pernah menyuap hakim PT UN Medan Ya. itu kan. Dan KPK juga Ya, menangani. betul, itu betul, gitu ya. Memang sebelumnya kan KPK menangani perkaranya ya yang di Medan itu. Tapi saya kira kan persoalan itu kan kemudian juga sudah dipidana ya, sudah proses-proses penghukuman terhadap yang bersangkutan ada. Ya sekali lagi ini kembali lagi kepada tersangka dan keluarganya, begitu kan. Dalam konteks penyelesaian perkara ini sepanjang kemudian syarat-syarat bahwa yang bersangkutan memang ada syarat sebagai penasihat hukum dan kami yakin juga latar belakangnya dengan keilmuannya pasti juga akan melakukan pembelaan secara proporsional dan paham bagaimana kemudian aturan main di dalam penyelesaian sebuah perkara sesuai dengan hukum acara pidana. Kami yakini itu. Justru kemudian kelancaran dari proses yang sedang dilakukan ini akan menjadi cepat, begitu kan. Karena selama ini kan dari penasihat hukum yang ada pun kemudian kan kami nilai tidak memberikan nasihat-nasihat yang sesuai dengan proporsional, justru kemudian di luar itu yang kemudian disampaikan di ruang-ruang publik. Apakah pengalaman Pak Oce Kaligis sampai pernah di penjara gitu, lalu menyuap PT UN itu juga katakan menjadi buat dia sendiri ketika mendampingi Pak Lukas. Pembelajaran mungkin saat mendampingi Pak Lukas mungkin. Ya kembali kepada masing-masing seperti itu ya. Kami sih berharap tentu bagi para napi korupsi yang telah dihukum dalam proses penghukuman pidana badan, pidana denda ataupun uang pengganti dapat menyampaikan kepada masyarakat bagaimana kemudian efek jerah itu ada, gitu kan, dengan dipenjara, dengan denda, dengan dirampas hasil tindak pidana korupsi. Dan kami berharap juga kemudian menyebarkan nilai-nilai anti korupsi dari pengalaman yang kemudian pernah dinyatakan bersalah oleh pengadilan, kan begitu. Konteksnya dalam hal ini, kalau dalam konteks pembelaan terhadap seorang tersangka, ya tentu kami berharap aturan main di dalam hukum acara pidana itulah yang menjadi pijakan. Karena KPK sekali lagi pijakannya pada hukum acara pidana dan seluruh proses yang kami lakukan ini telah sesuai dengan hukum acara pidana, sesuai dengan prosedur hukum, gitu ya. Jadi kalaupun kemudian ada perbedaan pendapat dengan penasihat hukum misalnya di dalam penyelesaiannya, ya selesaikan dalam koridor hukum, gitu kan. Tidak kemudian membangun narasi dan opini yang justru kemudian